Halo semuanya, nama saya Nabil, saya dari kelompok 6 dan di kelompok 6 kita kebagian materi pembahasan tentang belajar. Hal yang cukup membingungkan bagiku awalnya karena kenapa di mata kuliah psikologi kita kebagian tema pembahasan tentang belajar. Bukannya belajar itu ranah anak-anak pendidikan ya, atau paling enggak masuknya di mata kuliah filsafat ilmu lah kalau buat kita, tapi ini masuk di psikologi. Akhirnya aku mencoba mengkaji, meriset, dan mencari tahu tentang kenapa belajar ini diselipkan oleh dosen pengampu kita di dalam mata kuliah psikologi. Dan ujung-ujungnya aku menemukan bahwa memang di psikologi kan udah dijelasin ya, psikologi itu adalah pembelajaran atau ilmu tentang jiwa, dan jiwa itu manifestasinya adalah tingkah laku. Dan ketika aku meneliti, rupanya belajar ini adalah proses kognitif atau proses mental untuk menerima informasi baru yang kemudian informasi ini dijadikan landasan dan buahnya itu tingkah laku yang berubah gitu dari belajar ini. Nah, di situ ketemu tuh benang merahnya bahwa belajar kan proses mental, proses kognitif untuk menerima informasi baru. Dan psikologi itu tujuannya mempelajari tingkah laku, yang nanti belajar itu buahnya adalah tingkah laku. Itu kenapa? Karena berhubungan dan korelasinya ini sangat erat, sama-sama membahas tentang mental, jiwa, dan tingkah laku. Kita jadi akan membahas tentang belajar dalam perspektif atau dalam kacamata psikologi. Tadi kita udah bahas apa keterkaitan antara psikologi dan belajar. Sekarang aku akan jelasin tentang apa sebenarnya psikologi belajar itu, dan ini aku ambil definisi dari beberapa para ahli. Yang pertama ini ada Nurjan yang ngejelasin bahwa psikologi belajar adalah ilmu pengetahuan yang berusaha mempelajari, menganalisis prinsip-prinsip perilaku manusia dalam proses belajar dan pembelajaran. Itu satu. Kemudian kedua, menurut Eliot, psikologi belajar ini adalah studi yang membahas persoalan psikologi belajar dan pembelajaran berdasarkan fokus atau ruang lingkup pendidikan yang mencakup upaya untuk mendeskripsikan, memperbaiki, dan meningkatkan kualitas belajar dan pembelajaran. Menurut Eliot ini tidak hanya mencakup proses mental belajar aja, tapi lingkungan secara umum pun merupakan skop yang dapat dijamah oleh psikologi belajar karena merupakan salah satu medan atau lingkungan utama dalam belajar. Ini menurut ahli yang ketiga lagi, psikologi belajar adalah ilmu pengetahuan praktis yang berusaha menerangkan belajar sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan secara ilmiah dan fakta-fakta sekitar tingkah laku manusia. Pendidikan adalah dunia yang erat banget kaitannya dengan psikologi. Psikologi adalah ilmu yang tadi kita udah bahas, ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia. Sementara pendidikan ingin melakukan perubahan terhadap proses mental dan tingkah laku agar manusia ini menjadi lebih baik. Dapat dikatakan pula menurut ahli yang ini bahwa sejatinya pendidikan itu merupakan salah satu cabang dari psikologi terapan. Nah, dari pembahasan tadi agak bercampur nih sepertinya antara pengertian psikologi belajar yang merupakan tema pembahasan kelompok kami dengan psikologi pendidikan. Karena kemiripan dan istilah yang seakan-akan sudah tercampur ini, aku akan sedikit banyak menjelaskan tentang apa sih bedanya psikologi belajar dengan psikologi pendidikan. Sekarang kita bahas. Psikologi belajar ini sebenarnya lebih spesifik secara mikro untuk mengkaji persoalan-persoalan belajar yang gunanya untuk memahami bagaimana proses mental dan perilaku individu atau peserta didik ketika sedang melakukan aktivitas pembelajaran. Sementara psikologi pendidikan itu mengkaji berbagai proses mental yang terjadi dalam kegiatan penerapan, pembelajaran, dan pendidikan secara umum, termasuk mengenai perkembangan dan permasalahan sosial juga. Oleh karena itu, psikologi pendidikan akan memiliki kearifan dari psikologi perkembangan, psikologi kognitif, psikologi sosial, dan berbagai sub-bidang psikologi lainnya termasuk psikologi belajar untuk diterapkan pada kajian mengenai pendidikan secara umum. Itu kenapa psikologi pendidikan dan psikologi belajar ini seakan-akan
maknanya itu mirip. Karena psikologi belajar itu merupakan salah satu bagian yang paling utama dari psikologi pendidikan. Jadi psikologi pendidikan ini adalah pengertian secara makroskopisnya, sedangkan psikologi belajar itu adalah salah satu bagian dari yang banyak tadi udah aku sebutkan. Salah satu bagian yang menguatkan psikologi pendidikan kayak gitu. Makanya artinya sering bercampur. Jadi itu tadi teman-teman penjelasan tentang apa itu belajar dalam perspektif psikologi, kenapa belajar dimasukkan dalam mata kuliah psikologi ini, dan apa definisinya menurut para ahli, dan kenapa sering disamakan dengan psikologi pendidikan. Jadi itu tadi penjelasannya, semoga teman-teman paham dari sini kulitnya tentang apa sih sebenarnya psikologi belajar itu. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, aku Fikir Raffi Sidiki dari kelompok 6 Psikologi, jurusan Akidah Filsafat Islam kelas A. Dan pada kesempatan kali ini ingin sedikit sharing tentang objek kajian dalam psikologi belajar. Tentunya ini saya katakan sedikit sharing karena mungkin kelompok sebelum-sebelumnya sudah menjelaskan tentang berbagai objek kajian dalam psikologi, dan ini sedikit mengulang dikit tentang apa itu objek kajian dalam psikologi, terkhususnya di objek kajian psikologi belajar yang materi kami dapatkan. Nah, secara umumnya teman-teman sudah tahu kalau objek kajian psikologi itu adalah jiwa. Dan ada satu buku yang saya baca, dari jiwa itu objek kajian psikologi dibagi menjadi 3 tingkatan gitu. Ada psikologi metafisika, ada psikologi empiris, dan juga psikologi behaviorisme. Nah, psikologi metafisika di sini membahas tentang hal-hal yang metafisik. Metafisik ini yakni metafisik, meta di luar, fisik itu ya fisik kita sendiri gitu. Di luar jasad, di luar fisik kita, ya ini jiwa kita yang jadi bahasan dalam psikologi metafisika sesuai dengan objek kajian yang awal. Akan tetapi di psikologi empiris, psikologi empiris di sini menurut Bacon dan John Locke sebagai pelopornya, psikologi empiris di sini itu butuh bukti nyata atau penalaran yang nyata berdasarkan pengalaman nyata untuk menggapai satu simpulan. Nah, kalau di psikologi behaviorisme itu merupakan tingkah laku, dan paham ini pun dipelopori oleh McDougall. Nah, psikologi belajar objek kajiannya apa sih? Nah, psikologi belajar ini hampir sama dengan psikologi behaviorisme karena di dalamnya menurut Glover dan Roning di sini mencakup topik pembahasan tentang bagaimana cara meningkatkan peserta didik, hereditas, objek lingkungan peserta didik bagaimana. Itu menurut Glover dan Roning, dan kebanyakan dalam pengertiannya Glover dan Roning ini objek kajian psikologi belajar ini adalah tingkah laku peserta didik. Nah, lalu menurut Shaudi Sukma pun demikian. Akan tetapi Shaudi Sukma ini lebih simpel dan lebih singkat menurut saya ya. Singkatnya, simpelnya dalam Shaudi Sukma ini, objek kajian psikologi belajar itu adalah interaksi antara pendidik, dan peserta didik untuk mencapai peserta didik ini bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, bisa meningkatkan kemampuannya si peserta didik ini karena interaksi yang dibenarkan gitu. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya
saya dengan Eva Swastriani dari kelompok 6. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan teman-teman saya sebelumnya, yaitu manfaat dalam mempelajari psikologi belajar. Sebelum saya membahas lebih lanjut, terlintas di pikiran teman-teman seberapa penting sih manfaat psikologi belajar ini dipelajari? Jawabannya tentu sangat penting bagi setiap orang memahami pengetahuan tentang psikologi belajar ini. Sebagai contoh, seseorang yang diserahi tanggung jawab sebagai pemimpin, baik dalam sebuah lembaga keagamaan, olahraga, kesenian, pendidikan, dan lain sebagainya, maka ilmu psikologi lah yang berperan di dalam kehidupan seorang pemimpin tersebut dalam menjalankan kewajiban dengan sebaik-baiknya. Di dalam perjalanan seorang pemimpin, maka akan dipertemukan dengan banyak pertanyaan-pertanyaan yang dibantu oleh dasar ilmu psikologi dan pengalaman-pengalaman praktik dalam kependidikan. Maka dengan ilmu tersebut, pertanyaan-pertanyaan yang ada akan mudah terjawab. Kemudian pertanyaan apa saja sih yang akan menghampiri para pemimpin yang sedang menemani para bawahannya? Pertanyaan tersebut diantaranya yaitu 1. Bagaimana seorang pemimpin dapat bekerja sama dengan para bawahannya untuk mencapai tujuan bersama dengan baik dan tepat? Kedua, apa saja yang dapat dilakukan seorang pemimpin saat menghadapi seseorang tertentu atau bisa disebut dengan seseorang yang melenceng dari aturan dalam sebuah organisasi tersebut? Yang ketiga, bagaimana cara melayani para bawahannya yang berbeda-beda watak, sifat, dan kepribadiannya dengan profesional? Dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan selain ketiga pertanyaan yang harus diselesaikan dengan dibantu oleh ilmu psikologi. Dalam buku Syarifah Nurjan MA yang berjudul Psikologi Belajar halaman 10-11 terdapat 8 manfaat psikologi belajar. Ke-8 manfaat tersebut yaitu 1. Meletakkan tujuan belajar. Dalam proses belajar, kembali lagi kepada tujuan. Apa yang menjadi tujuan ketika mempelajari ilmu pengetahuan? Bagaimanapun tujuannya, maka itulah yang menjadi indikator awal dalam proses seorang pelajar. Yang kedua, mengatur kondisi belajar. Kenapa harus mengatur kondisi belajar? Karena jika kondisinya kurang nyaman, maka akan menjadi penghambat seorang pelajar. Dalam proses belajar, kondisi ini tentu harus disesuaikan senyaman dan seefektif mungkin tempat tersebut sehingga menjadi penunjang akan keberhasilan belajar. Yang ketiga, mencegah terjadinya gangguan mental dan emosi dalam proses pengembangan belajar. Dengan adanya psikologi belajar ini, maka akan terjaga sebelum gangguan tersebut menghampirinya. Yang keempat, mempertahankan kesehatan jiwa yang baik, karena jiwa yang baik tentu selalu ingin baik di dalamnya. Yang kelima, mengusahakan berkembangnya daya mampu dan daya guna dari kondisi jiwa yang sehat. Yang keenam, memberikan berbagai informasi yang diperlukan dalam proses belajar. Yang ketujuh, membantu setiap pembelajar dalam mengatasi masalah pribadi yang sedang dihadapi. Dalam proses belajar tentu banyak masalah yang berbeda-beda dengan orang yang berbeda pula. Dengan itu, seorang pembelajar perlu adanya seseorang untuk membantu mencari solusi akan masalah yang dihadapinya tersebut. Yang terakhir, mengenal dan memahami setiap pembelajar baik secara individu maupun kelompok. Itulah ke-8 manfaat psikologi belajar menurut Syarifah Nurjan MA di dalam bukunya. Secara umum, manfaat dari adanya psikologi belajar merupakan alat bantu yang penting bagi penyelenggara pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Psikologi belajar dapat dijadikan landasan berpikir dan bertindak bagi guru, konselor, dan juga tenaga profesional kependidikan lainnya dalam mengelola proses pembelajaran. Sedangkan proses pembelajaran tersebut merupakan unsur utama dalam pelaksanaan setiap sistem pendidikan. Manfaat dan kegunaan psikologi belajar juga membantu untuk memahami karakteristik pelajar, apakah termasuk anak yang lambat belajar atau yang cepat belajar. Dengan mengetahui karakteristik ini, maka seorang pengajar diharapkan dapat merancang dan melaksanakan pembelajaran tersebut secara optimal sesuai dengan indikator belajar. Itulah pembahasan mengenai manfaat psikologi belajar yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih banyak teman-teman. Saya akan menjelaskan tentang fungsi dan tujuan dari psikologi belajar. Ya kayak gini lah. Perlu kita ketahui Mau berubah? bahwa pekerjaan dari seorang guru itu lebih psikologis daripada pekerjaan dokter, ahli hukum, dan maupun pekerjaan lainnya. Kenapa? Karena seorang guru seharusnya sebelum dia mengajar, dia harus lebih paham tentang jiwa, dari kondisi jiwa siswa-siswinya, dengan cara mendekati karakteristiknya, mendekati karakteristik dari siswa-siswi tersebut, dan juga pergaulan sosialnya. Ada apa sih kita kan? Apakah kamu tahu kenapa para ahli psikologi atau guru-guru yang sudah paham tentang psikologi, mereka tidak pernah marah ketika ada seorang anak
yang malas belajar, aksi, ada reaksi di kelas kemudian kalau kamu ataupun membantu dimanapun, melakukan kesalahan, itu dikarenakan apa, jawabannya tapi karena membahas itu. dia sudah paham betul tentang kondisi kejiwaan si anak tersebut, sudah paham betul apa yang diinginkan si Udah, anak beresin tersebut, pikiran kamu. apa yang diinginkan si anak itu, dan kenapa alasannya apa sehingga Yang anak salah itu pikiran tidak kamu. mau belajar. Jadi dia terus menggali sampai menemukan alasan kenapa anak itu tidak mau belajar. Bisa Berarti jadi ganti otaknya. anak itu tidak mau belajar karena tidak suka dengan pelajarannya, ataupun mungkin bakat dari anak itu bukan di pelajaran itu, makanya dia agak malas untuk belajar karena bakatnya bukan di bidang itu. Bisa jadi kan? Ya, makanya psikologi belajar itu sangat berperan penting bagi seorang guru. Karena dengan jika seorang guru bisa memiliki Kamu mah terbalik. pengetahuan psikologi belajar, nah jadi psikologi belajar itu sangat diperlukan untuk setiap guru serta orang-orang yang terlibat di dalam dunia pendidikan. Mengapa? Karena supaya mereka bisa lebih mampu untuk mengambil keputusan dan memecahkan setiap masalah dengan baik. Dan ada beberapa persyaratan bagi seorang guru, yang membimbing prosesnya pembelajaran yang harus. Jadi ada beberapa persyaratan seorang guru yang harus dipenuhi sebelum mereka membimbing atau mengajar murid-muridnya. Nah, yang pertama, ia harus memiliki prinsip psikologi yang dapat menjelaskan perilaku siswa-siswinya dan manusia pada umumnya. Yang kedua, ia harus memiliki teknik dalam mempelajari siswa-siswinya agar ia dapat menentukan teknik dalam yang kedua ia harus memiliki teknik dalam mempelajari siswa-siswinya agar ia dapat menentukan prinsip-prinsip untuk menguasai mereka dalam situasi tertentu. Lalu yang ketiga, ia harus mampu menganalisis cara-cara mengajar dan belajarnya dengan karakter dan gaya yang beragam. Tetapi targetnya diharapkan tercapai dengan maksimal. Jadi itu ada beberapa persyaratan bagi seorang guru yang harus dipenuhi sebelum mereka mulai mengajar, gitu kan, atau membimbing suatu pelajaran. Menurut salah satu ahli psikologi yaitu J.J. Berliner, dia berpendapat bahwa psikologi belajar itu memiliki beberapa fungsi. Di antaranya untuk memprediksi, mengontrol, dan juga menjelaskan kegiatan belajar dan mengajar. Nah, dengan demikian psikologi belajar dengan demikian psikologi belajar sangat berfungsi untuk seorang guru agar lebih memahami seorang individu dalam belajar. Bahkan kita juga bisa mencari solusi atau jalan yang efektif agar bisa mempermudah atau memperluas ataupun mempercepat proses belajar dari suatu individu tersebut. Gitu. Nah, adapun manfaat dari psikologi belajar yang lainnya, di antaranya ada yang pertama, meletakkan tujuan belajar. Lalu yang kedua, mencegah terjadinya gangguan mental. Yang ketiga, mengatur kondisi belajar yang efektif. Yang keempat, mempertahankan adanya kesehatan jiwa yang baik. Yang kelima, memberikan berbagai informasi yang diperlukan dalam proses belajar. Yang keenam, membantu setiap siswa-siswinya dalam mengatasi masalah pribadi yang dihadapi. Dan yang ketujuh, mengenal dan memahami setiap
siswi atau siswanya, baik secara individual maupun secara kelompok. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.